juga persiapan kalau dilihat dari hitung-hitungan kan lebih banyak negara-negara Timur Tengah. Jadi kita harus ada uji coba atau tanding dengan mereka. Nah, lalu ada slot satunya atau mungkin dua-duanya Timur Tengah, saya nggak tahu nanti. Nah, slot satunya ya kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain, ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama. Ya, tes nyali lah sama-sama, kalau Malaysianya mau. Fans timnas Malaysia ngamuk tak diundang di Piala Kemerdekaan. Erick Thohir sebut Malaysia bukan level Indonesia lagi. Piala Kemerdekaan 2025 tengah menjadi sorotan dunia sepak bola Asia. Turnamen yang digelar di Indonesia ini menghadirkan deretan tim kuat, mulai dari Uzbekistan, Turkmenistan, hingga Mali, bahkan menarik perhatian negara-negara Eropa. Namun, di balik gemerlapnya panggung sepak bola tersebut, ada satu kisah panas yang menggelitik, Malaysia tak diundang. Absennya Malaysia di turnamen yang menjadi kebanggaan Indonesia itu memicu kemarahan sebagian besar fans Harimau Malaya. Di media sosial, gelombang komentar pedas dan sindiran tajam pun bermunculan. Bagi mereka, tidak diundang ke Piala Kemerdekaan seakan menjadi bentuk pelecehan terhadap sejarah rivalitas Indonesia-Malaysia di kancah sepak bola. Sejak daftar peserta resmi Piala Kemerdekaan diumumkan pada awal Agustus tahun 2025, tanda tanya besar muncul di kalangan pecinta bola Malaysia, mengapa nama negara mereka tak tercantum. Akun media sosial supporter Malaysia ramai membicarakan hal ini. Banyak yang menganggap keputusan panitia dan PSSI sebagai bentuk penghinaan. Turnamen besar di tanah jiran, tapi kita tak dipanggil. Tulis salah satu postingan yang viral di forum pendukung Harimau Malaya. Beberapa fans bahkan mengunggah potongan video pertandingan klasik Indonesia vs Malaysia di masa lalu, seakan ingin mengingatkan bahwa rivalitas ini selalu menjadi magnet penonton. Namun, kali ini, Indonesia memilih jalannya sendiri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya memberikan pernyataan yang membuat situasi semakin panas. Dengan nada tenang namun tegas, ia menegaskan bahwa keputusan tidak mengundang Malaysia adalah bagian dari strategi meningkatkan kualitas turnamen. Piala Kemerdekaan harus menjadi ajang kelas dunia. Kami ingin melawan tim-tim yang memberi tantangan besar bagi pemain kita. Dengan segala hormat, Malaysia saat ini bukan level Indonesia lagi, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers resmi. Pernyataan itu langsung menjadi bahan perdebatan sengit. Bagi fans Indonesia, ucapan tersebut adalah cerminan rasa percaya diri yang wajar, apalagi mengingat perkembangan pesat sepak bola Garuda dalam 2 tahun terakhir. Namun, bagi pendukung Malaysia, kata-kata itu terdengar seperti tamparan keras. Sejak 2023, sepak bola Indonesia memang mengalami lompatan signifikan. Kesuksesan di ajang SEA Games, kiprah impresif di kualifikasi Piala Dunia, hingga keberhasilan menarik pemain kelas dunia ke timnas membuat pamor Garuda meroket. Piala Kemerdekaan 2025 menjadi bukti nyata ambisi itu. Tim-tim yang diundang bukan sembarangan, Uzbekistan yang juara Piala Asia U20, Mali yang punya tradisi kuat di Piala Dunia U17, dan Turkmenistan yang tampil mengejutkan di kualifikasi Asia. Di tengah level kompetisi seperti ini, Malaysia memang terlihat kalah pamor. Prestasi mereka dalam beberapa tahun terakhir stagnan, bahkan kerap gagal bersaing di level Asia Tenggara, apalagi Asia. Tak hanya fans, sejumlah media olahraga Malaysia juga ikut menyoroti pernyataan Erick Thohir. Judul-judul tajam bermunculan. Malaysia dihina, PSSI anggap Harimau Malaya tak selevel. Piala Kemerdekaan, Malaysia tersisih, Indonesia pilih lawan dari Asia Tengah. Namun, beberapa analis sepak bola Malaysia mengakui bahwa keputusan Indonesia bisa dipahami dari sisi teknis. Mereka menilai Piala Kemerdekaan saat ini lebih diarahkan untuk menguji kemampuan melawan tim non-Asia Tenggara, sehingga pilihan lawan pun menyesuaikan. Di Indonesia, respons supporter justru penuh semangat. Banyak yang menganggap ketidakhadiran Malaysia justru membuat turnamen ini lebih fokus pada prestasi ketimbang gengsi rivalitas. Sejumlah netizen Indonesia bahkan membuat meme sindiran, menggambarkan Malaysia sebagai penonton VIP dari jauh, yang hanya bisa mengomentari jalannya turnamen lewat layar kaca. Turnamen ini memang dirancang sebagai ajang prestise internasional.
Stadion-stadion megah di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa menjadi tuan rumah, lengkap dengan teknologi mutakhir, fasilitas pemain kelas dunia, dan siaran langsung ke lebih dari 175 negara. Suasana setiap laga dipadati puluhan ribu penonton. Lagu kebangsaan tiap tim dikumandangkan dengan penuh hormat, dan atmosfernya benar-benar mengingatkan pada turnamen besar seperti Piala Asia atau Piala Dunia U20. Dengan kualitas lawan yang tinggi, para pemain muda Indonesia mendapat kesempatan emas untuk mengasah mental, taktik, dan fisik melawan gaya bermain yang berbeda-beda. Inilah yang dimaksud Erick Thohir ketika berkata bahwa Piala Kemerdekaan harus naik kelas. Ketidakhadiran Malaysia di ajang ini bisa menjadi cermin bagi sepak bola mereka sendiri. Alih-alih terus marah di media sosial, banyak pihak menilai inilah saatnya Malaysia melakukan evaluasi serius. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, performa Harimau Malaya di kancah internasional memang kurang menggigit. Kegagalan lolos dari fase grup di beberapa turnamen besar menjadi bukti bahwa mereka butuh pembenahan struktural. Jika ingin kembali dianggap sebagai rival sepadan oleh Indonesia, mereka harus membuktikan diri dengan prestasi nyata, bukan sekadar nostalgia kejayaan masa lalu. Kisah ini menandai babak baru dalam hubungan sepak bola Indonesia dan Malaysia. Rivalitas tetap akan hidup, namun jelas jalannya sudah berubah. Indonesia kini menatap panggung lebih besar, beradu dengan tim-tim dari Asia Tengah, Afrika, hingga Eropa. Bagi fans Malaysia, keputusan ini memang pahit. Namun, jika dilihat dari sisi objektif, ini adalah konsekuensi logis dari perbedaan arah perkembangan kedua timnas. Piala Kemerdekaan 2025 tetap berjalan megah tanpa Malaysia, dan bagi Indonesia, inilah langkah nyata menuju level sepak bola yang lebih tinggi. Sementara itu, Malaysia harus memutuskan, tetap marah di pinggir lapangan, atau bangkit dan mengejar ketertinggalan. Pertandingan Piala Kemerdekaan 2025 antara Timnas Indonesia U17 dan Uzbekistan U17 di